Bah, ketemu lagi nih. Sekarang saya lagi sidaknya sidaknya di rumah markas dari Trio SF nih, Baju Ki Garong. Tuh bisa lihat di belakang tuh. Kita lagi review tentang para jagoan-jagoannya yang dirawat sama Mbak Juki nih, karena kan burungnya nih prestasi mulu nih, ya kan. Jadi kita sidak hari ini, kita jalan-jalan ya sembari ngopi malam-malam,
sembari silaturahmi ya kan, biar makin erat. Oke nih teman-teman nih, yuk kita gaspol. Nih bagi 3 rong, Oh Pak Kicau, sukses selalu. amin. Ini markasnya dari atau rumahnya bagi 3 rong dari Trio SF ya Mbak ya? Dari Trio SF nih. Oke, ya sebelum kita ngobrol kita ngopi dulu ya kan, biar tenang. Nanti ngomong panas nih, keringetan ini. Ya ngomong katanya panas ya kan, soalnya tadi habis hujan. Tapi gak apa-apa sih, hitung-hitung uang birahi. Malam Jumat deh. Malam Jumat benar. Sebelum kita mulai topik pembahasan, kita udah dulu bentar. Karena yang mau ditanyain kayaknya udah grogi aja. Asep ini, nggak tahu ada hujan, nggak tahu ada, tahu-tahu Pak Kicau nongol di depan pintu. Karena saya datang ke sini tanpa pemberitahuan atau janjian dulu teman-teman. Jadi saya datang pas banget, kebetulan saya udah nggak mikir lagi dia mau ada di rumah atau nggak ada di rumah, saya datang aja dulu. Dan alhamdulillah akhirnya Mbak Juki ada di rumah tuh, jadi bisa dilihat tuh. Yang penting gaspol. Mana orang lagi itu beres dulu, tahu-tahu ada. Halo, Ada tamu tadi undang. ada tamu-tamu diundang, jadi kita siapin seadanya lah, ala kadarnya. Yang penting tema malam ini ngopi-ngopi bareng Pak Kicau ini. Mantap hari ini. Pokoknya simak, tonton terus, jangan kemana-mana, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, oke? Share juga nggak apa-apa. Pokoknya kita umatnya mantap hari ini. Bah, nih kita mulai ya. Jangan sampai nggak disimak ya teman-teman. Rugi pokoknya. Tonton. Bah, Ya, mau nanya, kan bah jagoannya ada banyak nih, hijaunya ada berapa? jagoan gacuan untuk Untuk mainan nih, sering main dibawa. itu ada 3 nih. Ada 3 ya? Ada 3. Ada 3 itu siapa aja mbak? Ada 3 yang paling lama di Jawa. Kedua Bim Bim. Yang ketiga Boim. Nah, Jawa, Bim Bim, Boim. Ya, ada 3 tuh jagoannya. Nah, di antara 3 tetap yang paling the best itu menurut Mbak Juki Garong atau yang paling lama lah perawatannya itu siapa mbak? Kalau untuk yang paling disayang lah, udah seperti badan sendiri itu Jawa. Jawa itu jagoan pertamanya yang disebut sama Mbak Juki. Itu hijau udah hampir 9 tahun yang saya rawat. Wah, 11 tahun, saya masih sekolah tuh, kalau nggak salah masih SMP mungkin atau nggak SD tuh 11 tahun, saya belum merah burung. Ini udah main burung, 11 tahun Jawa itu lah. Jawa. 2010 akhir, sekarang 2022. Ya, nah habis Jawa, terus ke yang kedua siapa mbak? Habis Jawa sebetulnya itu banyak sih. Setelahnya Jawa itu banyak, cuma burung itu pada keluar masuk. Tapi kalau untuk yang saya pertahankan tuh Bim Bim nih. Bim Bim itu dibanding dia burungnya cerdas, dia juga untuk hidup sama Jawa itu kuat. Oh, itu Bim Bim. Bim Bim. Akhirnya saya pertahankan sampai sekarang nih. Ya kurang lebih tuh udah masuk 4 tahun lah. Bim Bim udah 4 tahun dirawat sama Mbak Juki. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga nih Mbak. Kalau untuk yang ketiga tuh, yang ketiga juga sebenarnya udah pada hilang nih. Tapi kalau untuk saat ini Boim nih. Boim ini saya dapat, ini burung kalau menurut saya itu burung agak sedikit cerdas ya. Soalnya ini burung saya dapat kurang lebih baru 6 minggu saya olah di rumah. Oh, jadi ini burung baru ya? Burung baru. Baru 6 minggu teman-teman ya, kurang lebih hampir 2 bulan. Sebulan
2 minggu lah. sebulan setengah. Cuma dia ada prestasinya bagus nih. Setiap kali saya bawa keluar dia pasti masuk 1-2 1-2. Oh, prestasinya terus berjalan nih teman-teman. Si siapa? Boy. Nah, itu Jawa, Bim, Boim ya teman-teman, udah kita dengar ya dari 3 jagoannya itu ya. Dan pastinya di antara Ijo jagoan-jagoan dari Om Bim Om Baju Tigarong pasti ada yang berbeda nih, mulai dari materi atau mulai dari volume atau mulai dari lagu varian isiannya kan. Nah, untuk lagunya nih Pak, di antara 3 itu beda-beda nggak Pak? Kalau untuk lagu sama materi atau gaya itu beda semua nih. Kalau Jawa dia dominan tuh jungko sama besetan gereja nih, dan gayanya dia tuh jamprok. Jadi Jawa itu lagunya gerejaan, kapak tembak ngisi juga kali Pak. Kapak tembak ngisi, terus mainnya juga full jamprok alias getar-getar, atau kan getar-getar badannya kejet-kejet. Nah itu kalau bangsa, kalau kita pemain cicak itu pasti paham. Nah, terus kalau misalnya kayak si siapa? Bim. Bim. Kalau Bim itu dia burung kecil nih, cerdas. Dia volumenya nggak terlalu kencang gitu ya. Kalau dia volume dia paling kenceng itu saat dia bawain jungko sama kapas tembak. Untuk besetannya, Untuk besetan dia kadang-kadang suka keluar nggak kayak yang triliun misalnya gitu. dia dominan tuh kalau di atas dia buang 3 lagu tuh jungko kapas tembak nyambung gereja. Jadi itu mungkin. Jadi materinya Bim itu materinya bisa 3 lagu teman-teman. Mulai dari kapas tembak, gerejaan, terus nyambung ke cungkok ya. Nyambung ke cungkok. Nah itu varian lagunya mulai dari si Bim. Nah kalau untuk si Bim Mbak, Kalau untuk si Boim ini burung tuh sebenarnya masih ngeraba ya, karena dia masih rubah-rubah nih. Dia kadang dia ngekek gerejaan nih. Habis itu ngekek gerejaan dia ganti lagu tuh beset kalau orang bilang tuh di jantung ya. Iya jantung nih. Kasaran gitu ya. Nah kalau paling yang suka dia keluarin besetan tuh jenggot ya. Apa ya ibaratnya senjata pamungkasnya itu jenggot itu nggak pernah lepas ya. Kalau untuk dia beset yang nggak pernah lepas tuh dia beset gerejaan. Gerejaan. Jadi inilah kelebihan dari si Boim karena dia belum masih baru ya kan. Jadi kadang-kadang dia materi lagunya itu dominan ke gereja. Ya, gereja itu juga lumayan panjang durasinya, kecak. Dia sama, jadi ada durasinya juga tuh. Kalau untuk materi gerejaan ya kan, kalau kapas tembak kan dia cek harus tuntas gitu kan, cek. Nah, ini di antara 3 hijau Bang, perawatan nih. Yang paling simpel itu siapa Bang? Yang paling gampang Bang dibawa? Kalau untuk perawatan yang paling simpel tuh Jawa itu dia satu hariannya nggak pernah neko-neko. Dia cuma kasih jangkrik aja, cuma jangkrik yang biasa ya, bukan jangkrik alam. Itu 1 hari itu dia 15 ekor. Itu untuk Jawa jangkriknya 15 ekor itu pagi sore. Pagi 5, siang 5, malam setelah dia mandi 5. Jadi 3 teman-teman, itu untuk Jawa pagi 5, sore 5, terus malam habis mandi itu banyak ya Mbak ya, jangkrik 5. Jadi total jangkrik itu 15 jangkrik ekor. Nah, itu untuk Jawa. Tapi dia kalau untuk ibaratnya mau dibawa itu juga nggak terlalu ribet untuk si Jawa yang kayak untuk ngatasin itu kondisinya tuh supaya burung nih. Kalau untuk Jawa dia dibilang burung paling simpel, jadi dia nggak perlu neko-neko, nggak ada istilah dia harus mandi dulu atau jemur dulu atau dan lain sebagainya. Dia burung ya yang penting kondisi dia fit berangkat.
Kasih jangkrik saja dia udah mau. Udah. Nah, itu untuk Jawa tuh terlalu simpel, jadi kita nggak banyak pikir lagi. Jadi maksudnya nggak kayak di sini, nggak kayak di situ, ya kan? Karena dia udah paham, oh Jawa burungnya jagoan intinya cuman sebatas itu untuk pengondisiannya. Paling kasih colokan jangkrik, ya setting berapa, udah. Redong mainnya Mbak ya? Redong. Udah, waktunya naik paling copot air, pisang, paling colok jangkrik, udah ya Mbak ya? Iya. Naik gitu. Itu paling gampang di cak hijau Jawa. Nah yang paling agak ribet nih Mbak, Kalau sekarang agak ribet itu si bibit nih. oh bibit ini agak ribet nih Dia agak ribet. Satu, dia burung nggak mau mandi di keramba. Dia si bim-bim itu mandi di kerambanya itu satu agak susah. Jadi dia harus mandi di cepuk nih. Nah, kalau saat dia mandi di cepuk, dia udah kebiasaan kalau sampai ke gantang dia harus mandi di cepuk. Berarti wajib mandi ya? Wajib mandi Itu kalau si siapa tadi? Bibit. Beda sama si Jawa. Kalau di sini tuh wajib mandi. Jadi kalau dia nggak mandi malah ada meleo ya Mbak ya? Kalau dia nggak mandi, pokoknya siap-siap aja minum botek lah. Emang aja. Nah itu dari si Bibit teman-teman. Nah kalau untuk ini kan dia masih baru ya Mbak ya? Si Boim ya? Boim ini masih baru, berarti masih tahap cari-cari Ngeraba. Ini maunya apa nih burung gitu kan? Masih dicari seluk-beluknya nih, kekurangan sama kelebihannya nih gimana nih kan? Tapi kalau untuk dari bakat burung ini memang udah fighter. Buktinya burung ini udah sering masuk ya Pak ya, juara 1, juara 2 dan dimana aja udah pernah masuk nih burung. Nah ini untuk si Boim. Nah dan mungkin tentang masalah settingan di lapangan pas mau gantang itu Pak, kadang-kadang kan orang suka pakai ulet gitu kan atau kroto. Nah, mungkin di cucak hijau Mbak Juki ini ada nggak yang pakai ulet Jerman, ulet Hongkong, sama kroto apa cuma jangkrik tok gitu kan? Kalau untuk settingan saya pribadi itu saya mewajibkan pakai kroto nih. Tapi kroto yang telurnya yang besar itu. Oh, jadi kalau kroto itu kan ada yang kecil teman-teman. Nah ini kita cari atau kita sortir tuh kroto yang telurnya gede ya Bang, yang jumbo-jumbo tuh. Jadi kita mau beli nih di tukang burung itu kalau bisa telurnya tuh yang gede pisahin. Jadi biar apa? Jadi biar dianya juga enak gitu kan, karena kalau telur gede-gede kan apa namanya tuh ya lebih kerasa lah dimakannya lah dibandingin yang kecil. Itu kalau untuk kasih, nah kayak gini nih. Ini salah satu. Nah nih ya teman-teman nih, ini telur kroto nih yang gede-gede kayak gini nih. Ya mana sih tuh? Nah ini telur kroto nih yang gede-gede nih. Jadi kalau teman-teman mau beli kroto untuk cucak hijau, ini telurnya yang gede-gede kayak gini nih teman-teman. Nah ini untuk cucak hijaunya Mbak Juki nih, dia pakainya krotonya yang kasar. Ini yang kasar namanya, tuh bisa dilihat ya. Nah ini untuk telur kayak gini ngasihnya berapa biji Mbak? Ini kalau untuk telur itu saya masing-masing dulu beda ya. Kalau untuk Jawa ini kalau saya setting di lapangan itu saya biasa kasih tuh 5 butir. 5 butir? Oh 5 telur? Nah, 5 butir itu saya kasihnya tuh 2 sesi sebelum mau naik nih. Jadi kalau untuk Mbak Juki itu Jawa, jadi sebelum mau naik nih kurang 2 sesi itu baru dicolok telur kroto yang telur kroto 5 biji. Ingat teman-teman 5 biji ya. Gak tahu kalau hijau yang lain, karena setiap hijau itu pasti berbeda-beda karakternya, terus settingannya pasti beda-beda. Nah itu pas mau 2 sesi ya Mbak ya? 2 sesi sebelum naik itu saya kasih kroto 5, udah kroto aja. Dan itu wajib ya Mbak ya? Saya kalau untuk saya pribadi saya wajib harus pakai kroto. Nah, kalau untuk jawaban Mbak Juki itu wajib. Jadi memang kalau yang mau lomba ya kita harus apa yang dia makan biasanya, yaitu untuk settingannya gitu kan.
Lain kalau memang belum tahu karakternya ya mungkin nggak dicolok gitu kan. Tapi kalau memang dia udah paham ya contoh kayak punya privacy, dia wajib pakai kroto gitu kan. Dan itu pun salah satu udah patokannya gitu kan, wajib kroto. Gitu. Nah ini kalau udah pakai kroto udah tuh mbak ya, nggak pakai jangkrik, nggak pakai apa-apa lagi tuh mbak. Nah, untuk Jawa ya, kalau untuk Jawa dia murni pakai kroto. Murni pakai kroto, Murni kroto. nggak ada bulat nggak pakai mbak. Nggak pakai. Kenapa saya pakai kroto itu? Saya ngambil makanan kesukaan dia. Kroto ini makanan yang paling dia suka. Jadi setiap sesinya dia ya makannya kroto, nggak mau makan yang lain. Karena udah kebiasaan dan udah jadi makanan mungkin sehari-hariannya itu ya udah cuma kroto aja, nggak campur jangkrik, nggak dicampur sama ulet Jerman nggak pakai, ulet tokong nggak pakai, ya udah cuma kroto aja dia pas mau lomba gitu kan. Kayak ini makanya alhamdulillah bulunya sampai sekarang masih juara di gantangan gitu. Ini untuk Jawa, tapi kalau untuk kayak di Bimbing itu dia pakai kroto nggak? Kalau untuk bimbing saya itu pakainya 3 macam. Oh, nih kalau untuk Bimbing dengerin teman-teman ya, bisa disimak juga mungkin jagoan-jagoan teman-teman bisa juga nanti dipraktekin kali aja cocok ya kan, karena kita di sini ya sambil cari ilmu, sambil cari-cari settingan tuh siapa tahu jagoan Anda atau teman-teman semua pas, jadi bisa dipraktekin tuh. Nah kalau untuk Bimbing ini beda lagi. Kalau untuk bimbing itu saya pakai jangkrik yang biasa. Oh jangkrik alam apa jangkrik? Jangkrik kalung yang biasa itu. Oh, jadi jangkriknya ada 2 macam teman-teman, jangkrik alam sama jangkrik kalung. Jangkrik kalung itu kalau nggak salah yang gede-gede itu mbak ya, Betul. yang agak kasar tuh. Betul. Nah, yang agak keras. Kalau jangkrik alam kan dia lembek. Kadang-kadang isinya nggak ada tuh. Jadi ya beda-beda jangkriknya, ada 2 versi. Nah, terus mbak, Jadi 3 sesi sebelum bimbing naik itu saya kasih jangkrik 1 butir nih jangkrik. Terus lanjut 2 sesi sebelum naik itu saya kasih kroto 3 butir plus ulet hongkongnya 2 butir. jadi sebelum naik jangkrik 1 itu ya, bukan jangkrik alam, ingat, tapi jangkrik kalung. Teman-teman tahu lah, karena ada 2 tuh, jangkrik alam dan jangkrik kalung yang agak kasar. Itu 1 biji. Terus udah mau kurang 2 sesi ya mbak? Kurang 2 sesi. Itu baru dicolok, udah krotonya berapa mbak? 3 butir. Krotonya cukup 3 aja teman-teman. Krotonya 3 biji. Nah, Plus ulet hongkong 2 biji. ulet tongkong 2 biji langsung di predong mbak. Kredong karena burung kredong semua nih. Jadi burungnya baju tigarong itu semuanya sistemnya full predong, nggak ada yang diablak. Jadi udah dicolok, udah sebelum kurang 2 sesi itu pertama jangkrik dulu, kurang 2 sesi baru colok kroto, habis itu baru ulet ya mbak ya. Baru ulet, yang penting kroto dulu, baru ulet, terus predong, udah kondisiin burungnya sampai naik ya mbak. Naik. Sampai naik. Nah itu teman-teman, jadi bisa dipraktekin. Dan itu mungkin ada juga mungkin yang nanya, itu mandi dulu nggak apa udah mandi dari rumah mbak di lapangan itu? Kalau untuk ini mandi untuk semua atau masing-masing dulu nih? Kalau untuk Jawa dulu deh. Kalau untuk Jawa dia tuh yang penting dia malamnya udah mandi nih. Yang penting malam dia udah mandi puas karena dia udah terbiasa dia mandinya cuma malam dan nggak bisa mandi di cepuk. Dia kalau mandi harus di keramba. Jadi malam itu dia mandi sepuasnya, terus diangin-anginkan, kasih jangkrik aja ya, jangan kasih yang lain, jangan kasih apapun. Saya kasih jangkrik 5 ekor itu sambil diangin-anginin, setelah kering baru saya pedong. Terus saya kasih minuman yang manis. Contohnya yang manis itu kayak apa bang? Saya biasa pakai itu, jadi saya sistemnya pakai itu air kelapa muda. Tuh air kelapa muda ya. Saya pakai air kelapa muda itu untuk Jawa.
Nah, kalau untuk bim itu dia mandinya tuh dicepuk nih. Jadi sebelum saya berangkat ke gantangan, itu bibim saya kasih cepuk besar dulu, kasih cepuk besar, isi air penuh, dia mandi nih sampai lepek, terus saya kasih jangkrik 5 ekor, angin-anginin kering, rorong saya kasih marjan, sirup marjan itu. Saya tuh kalau untuk sirup marjan itu sebenarnya kalau untuk di kalangan pemain-pemain tidak itu pasti dia akan tertawa Ya, benar-benar. karena itu mungkin sedikit aneh ya. Iya, benar. Tapi saya ngambil apa sih kesukaannya si masing-masing burung. Iya, benar. Si bibim tuh dia suka manis, dan sirup marjan itu kan saya ambil dari kandungan sari kelapanya nih. Jadi kalau pas saat dia mengkonsumsi si manis itu, kondisi burung jadinya tenaga napas lebih panjang. Ingat ya teman-teman, jadi untuk Jawa tadi udah kita dengerin ya dari Basuki Garong itu untuk mandinya si Jawa itu malam. Jadi malam doang dia mandi, baru di gantangan itu dia nggak pakai mandi. Udah, cuman yaitu kita dengerin tadi itu cuman dikasih air kelapa, ya kan sarinya itu kan kalau air kelapa. Nanti teman-teman pikirannya jangan mantap beli aja deh air kelapa ya kan. Nah itu gimana tuh Mbak, air kelapanya air kelapa yang benar-benar dari buah kelapa tuh Mbak? Ya air kelapa muda nih yang dari buah kelapa nih. Biasa kalau saya beli itu di tulang es kelapa, cuma saya belinya yang masih utuh. Jadi benar-benar kelapa hijau atau enggak kayak kelapa muda, tapi benar-benar dari buahnya ya airnya. Dari buah. Nah itu langsung airnya itu yang diambil buat settingan hijau lah kasarnya itu kalau mau naik, karena beda-beda settingannya. Jadi ada yang simpel, ada juga yang menurut teman-teman ribet nggak usah dipakai. Tapi kalau yang menurut teman-teman ini cocok, silakan dipakai. Siapa tahu burung Anda jagoan atau juara. Itu cuma untuk Jawa pakai air kelapa. Terus kalau dibikin marjan, Pakai sirup marjan yang merah tuh. sirup marjan yang merah itu kan biasanya kalau teman-teman nyara konit biasanya kan pakai itu tuh kadang-kadang marjan campur susu ya kan, kadang-kadang diaduk ya. Hijau untuk bimbi begitu settingannya, pakai air sirup marjan. Jadi dia manis-manis. Mungkin gunanya manis-manis biar ukurannya enak kali ya Mbak ya. Kalau manis, kalau untuk saya pribadi itu saya ambil, kita aja dikasih minum manis badan kita jadi segar. Benar. Jadi moodnya dia dapat, Tenaga kita jadi fit, badan kita jadi fit. jadi burungnya ibaratnya tenaganya dia makin tambah ekstra fit ibaratnya gitu. Jadi nggak kalau kata orang nggak tepuk leher atau nggak kayak burung kurang umur sakit gitu kan. Itu bedanya itu. Jadi memang tipe burung itu berbeda-beda teman-teman. Jadi tinggal teman-teman aja nih kira-kiranya yang mana pas atau yang cocok bisa dipakai, silakan. Gitu kan pas nih jagoannya nih buat gue deh, udah pakai silakan. Siapa tahu jagoannya pas sama settingannya dari Basuki, tinggal temen-temen set. Oh iya pas nih, kebetulan hijau saya nggak pakai ulat hongkong. Oh iya pas nih hijau saya nggak main kroto misalnya atau nggak ini gitu kan. Oh pas nih juga pas ada settingan kroto nih, bisa dipraktekin itu. Yang penting jangan dirubah ya Pak ya. Jangan dirubah-rubah. Nah, yang penting ya itu hariannya jangan dirubah. Kalau dirubah nanti malah beda lagi ya Pak. Malah lari lagi nanti berubah lagi. Nah itu. Nah jadi kalau orang miara cicak hijau coba kadang-kadang kan orang miara tuh tanpa ada masteran. Ini bahkan ini banyak masteran ya kan. Itu penting nggak sih Pak kalau untuk masteran? Kalau masteran untuk saya pribadi itu kan hijau kan dia gampang lupa nih sama materi dia sendiri sama lagunya sendiri. Nah, karena saya lebih suka masteran hijau, jadi saya pakai masteran tuh satu cicak jumbo, kedua lapas tembak, ketiga ada lovebird, keempatnya ada jenggot. Nah, jadi memang betul teman-teman. Jadi hijau ini kan memang dia karakternya pelupa. Kadang ingat di rumah, kadang di gantangan dia lupa ya kan.
Terus untuk kadang dia ngebawain lagu-lagunya kan kadang-kadang dia suka berubah-ubah. Fungsinya masteran itu ya mungkin itu dia untuk mengunci. Jadi ingat ya Mbak ya, Untuk mengeluarkan materinya di luar. Jadi fungsinya masteran itu, terus ditambah ada masteran jungkok, kapas tembak, terus ada lagi lovebird. Itu salah satu burung materi. Kapas tembak kita bisa ngambil besetannya. betul. Lovebird kita bisa ngambil ngekeknya, ya kan, supaya burung ini lebih lepas lagi volumenya. Ditambah lagi jungkok. Jungkok itu kan burung lagi materinya dia gonta ganti, gitu kan. Jadi biar si hijau memahami yang terbiasa karakter jungkok yang sering buat lagu-lagunya mungkin bisa diserap. Jadi butuh juga sebenarnya ya Bang untuk materi ini masterannya. Kalau untuk saya pribadi, masteran itu wajib kalau buat saya. Wajib itu, di samping masteran hidup tuh lebih bermanfaat dibanding masteran apa namanya istilahnya yang orang-orang Pakai HP lah. pakai HP atau pakai musik box yang lain itu lebih efektif pakai masteran hidup Yang nyata ya Bang. yang nyata. Dia akan si burung itu dia akan lebih cepat nangkepnya. Benar. Jadi kalau burung asli dibandingin sama MP3 kan jelas beda ya teman-teman. Mulai dari kebanyakan kan kalau dari MP3 itu kan kadang-kadang udah ada yang diedit lagunya. Kalau burung alami ini kan dia benar-benar langsung dari suaranya langsung. Jadi burung cepat dia prosesnya. Nangkepnya lebih cepat. Jadi untuk nyimpan di memorinya dia nggak cepat lupa gitu. Jadi memang bener sih masteran itu terutama nomor satu. Jadi burung dia nembaknya juga atau ngeluarin lagunya variasi, nggak satu titik doang yang banyak. Betul. Itu jadi juga sudah kita lihat masteranya banyak banget. Nah, yang lain-lain juga videonya juga banyak, ada 3 nambah. Untuk pengondisian burung kalau di rumah hijau ini kan kadang-kadang kita bisa ada 3, ada 2. Itu kalau kita ketemu tiap hari ngaruh nggak? Kalau kita ini naruhnya sebelah, terus sebelahnya lagi, itu ngaruh enggak? Kalau untuk saya pribadi hijau dalam satu rumah itu kalau untuk saya itu nggak pernah ada yang ketemu muka sama sekali. Tuh teman-teman. Jadi hijau itu biarpun ada 2 atau 3, kalau bisa jangan Jangan ketemu muka. jangan diketemuin. Karena saya pikir ya kalau dia udah terbiasa ketemu muka di rumah, saat saya bawa ke gantangan itu dia nggak mau taruh nih di gantangan. Saya udah beberapa kali coba ngebuktiin apa sih hijau saya biasakan ketemu di rumah, saat saya bawa ke gantangan, di gantangan tuh tokohnya kurang. Jadi emosi sama birahinya tuh kesannya tuh udah ketemu hijau tuh seakan udah terbiasa. Jadi kayak temen jatuhnya ya Mbak ya. Jadi udah kayak nggak ada ketertarikan untuk berantem, itu nggak ada emosinya karena setiap hari dia tatap muka gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman yang baru biar apa ibaratnya misalnya pemula nih yang biara hijaunya lebih dari 1 gitu kan, kalau bisa naruhnya jangan terlalu dekat atau enggak ya jangan sampai lihat lah gitu kan, kalau bisa dialingin apa gitu kan, atau enggak dipedong salah satu, terus atau misalnya salah satunya ditaruh kamar mandi, atau enggak yang satunya lagi taruh di mana ruang tamu misalnya kayak gitu kan, itu bisa gitu. Yang penting setiap harinya jangan pernah ketemu gitu, karena ngaruhnya nanti pas digantangan dia nyari emosinya bisa susah ya Mbak ya, kurang tekan ya, karena tiap hari dia ya udah kita kayak kita aja nih ketemu tiap hari begini ya udah saya hello jadinya gitu ya. Tapi semakin dia nggak pernah ketemu yaitu burung jadi gerak-geriknya cepat ya Mbak ya, Yang cepat dan stabil yang pasti. Yang pasti yang saya cari untuk main cicak hijau kan dia bukan burung yang vector nih, dia burung semi vector. Kalau saya bilang itu cicak hijau itu burung halus. Jadi yang saya jaga tuh kestabilannya. Benar. Jadi maupun saya keluar di belakang lapres ataupun regional, yang pasti saya tujuan utama itu kan untuk cari prestasi. Iya benar-benar. Nah, karena saya di rumah sudah saya biasakan nggak pernah
ketemu satu sama lain, dia saat dia keluar dia tetap dapat emosi dan birahinya yang pas. Itu kurang lebihnya. Jadi bisa disimak tadi ya teman-teman. Itulah penjelasannya dari Mbak Juki tentang jagoan-jagoan yang dirawat sama Mbak Juki. Jadi dari harian settingan terus sama sistem penaruhan burung atau pengondisian burung di rumah itu tetap selalu dijaga. Biar apa? Biar tetap stabil. Kita jaga kondisi burung itu enggak nanti birahi atau apa ya. Kalau birahi pun kita bisa ngakalinnya gitu kan. Yang penting penanganan di rumah itu kalau bisa dijaga gitu kan, jangan sembarangan ya Mbak ya. Takutnya kalau udah kena penyakitnya kan ente juga ntar, ya kan? Minum bodrek lagi sepapan. Terutama kebersihan kandang nih. Nah, kebersihan kandang kalau untuk kelas cuca hijau itu tuh amat sangat wajib dijaga. Jadi kandang juga ngaruh. Jadi tangkringan itu kalau untuk saya pribadi itu setiap hari saya cuci. Tangkringan juga Pak? Saya cuci setiap hari. Dia biasanya kan kalau untuk cuca hijau itu kan dia kalau makan di ya dicepetin ya. Dicepetin ke tangkringan dan kena ke jari-jari kandang. Nah, itu juga kan pengaruh. Satunya dia kalau nggak kita bersihkan nanti dia timbul jamur. Benar. Jadi timbulnya nanti penyakit Jamur. Jadi istilahnya gini aja, kita tidur di kamar. Kamar kita kondisinya berantakan nih, nggak pernah disapu, nggak pernah dipel. Nanti kita istirahat pun nggak nyaman. Benar. Sama dengan kita makhluk hidup tetap pasti nyari yang bersih lah teman-teman ya. Fungsinya apa? Kalau burung kayak kandang aja sih otomatis burung juga sehat teman-teman, terbebas dari penyakit ya kan. Tapi kalau sebaliknya ya itu dia, burung cepat kena penyakit, gangguan kita yang kita sayang-sayang udah sakit terus susah ngobatinya kan, yang mudah jangan sampai kayak gitu teman-teman ya kan. Sayangilah piaraan Anda sebelum piaraan Anda meninggalkan Anda. Betul. Jadi dirawat benar baik-baik karena biarpun gitu juga dia makhluk hidup ya Mbak. Iya, karena sisanya kita ya mungkin burung itu bisa kerja buat kita gitu kan. Bisa membahagiakan kita juga dalam arti burung ini memprestasikan gitu. Ingat teman-teman, biarpun makhluk hidup juga sama kayak kita gitu. Makanya dikondisiin baik kandang maupun burungnya biar tetap stabil. Kan? Jadi kita lanjut ngopi itu kan enak begini Mbak, Sambil ngopi. ngeplong ya kan. Jadi fresh gitu kan, nggak canggung tegang lagi. Itu aja sih ya teman-teman. Jadi untuk yang kayak gitu sih sebenarnya benar-benar gampang ya Mbak ya. Mungkin kalau untuk para pemula dia bingung cara ngambil hijau gitu. Yang penting pahami dulu karakternya Mbak ya. Karakternya pahami dulu. Kalau buat saya pribadi dulu waktu ini cerita pengalaman pribadi ya. Waktu saya baru-baru main hijau itu 2007 lah kurang lebihnya itu. Saya masih proses bahan yang di pramuka itu. Itu saya tahap awal itu penjinakan. Penjinakan. Kedua saya lanjut pembersihan. Ternyata cuca hijau itu dia akan jauh lebih nyaman, lebih gampang beradaptasi kalau kandangnya itu selalu bersih, seger, adem. Benar. Jadi Mbak Juki ini udah memelihara hijau, ya kan? Atau udah main hijau kurang lebih dari tahun 2007 teman-teman. 2007 bulannya. Jadi udah lama ya, 2007 sekarang 2022 udah lama banget. Nah terus perjalanannya juga mulai dari melihara burung tetap
kandang pun harus bersih ya Mbak. Bersih, Wajib bersih ya, karena bukan apa-apa gitu kan. Kita jangan pernah lihat harga burung gitu kan, tapi kita lihat jangka panjangnya gitu. Mungkin nanti burung ini yang tadinya kita beli bahan, kita udah rawatnya dengan baik-baik, kita udah rawat dengan benar-benar ya kan. Ya kita bilang tadi, mungkin nanti jagoan burung yang kita beli itu bisa berprestasi. Itu dia akan membalas budi. Nah, dia pasti membalas budi dengan kebaikan majikannya yang suka memperhatikan burungnya. Jadi jangan pernah berpikiran yang macam-macam. Gitu. Itu tetap sayangin aja piaraannya, apapun itu jenisnya. Yang penting jangan pernah berharap lebih, gitu kan. Kita pelihara dengan baik, nanti akan dapat yang lebih baik. Betul. Itu aja teman-teman. Jadi jangan yang terlalu berlebihan. Boleh berhayal boleh, cuma jangan terlalu tinggi-tinggi. Soalnya kalau terlalu tinggi, kalau jatuh itu sakit. Pegel. Jatuh bangun tuh pegel rasanya. Apalagi ditambah lagi kondangan mulu, uyeng. Jadi bawa santai, bawa aja kalau Bawa santai. nggak usah terlalu menggebu-gebu ya. Alon-alon aja. Alon-alon benar. Bahasanya orang Jawa sih alon-alon aja. Alon-alon, pelan-pelan berarti. Tapi salut buat Mbak Yuki, karena salah satu senior pemain hijau yang terbilang lama ya. Tetap saya bangga punya Mbak Yuki, karena dengan begitu telatennya melihara burung, begitu juga pedulinya, sampai ibaratnya banyak sebenarnya piaraannya, sampai kandang pun semuanya bersih total teman-teman, nggak ada kotoran sedikit pun juga ada. Jadi memang benar-benar bersih gitu kan. Ya itulah, kalau kita memang benar-benar sayang sama piaraan ya kita harus sayang juga lah teman-teman, mulai dari kandangnya gitu. Ya itu saya bangga, itu yang disebut bertanggung jawab dengan peliharaannya, bangga. Intinya rawatlah burung kesayangan kita seperti layaknya merawat badan kita sendiri. Kalau kita rawat badan kita bersih, burung juga kita rawat juga bersih. Apa? Ya, jadi itu ya teman-teman. Pokoknya tadi kita udah membahas semua tentang hijau. Yang baru main hijau bisa ditonton ini. Mungkin bisa juga untuk menambah ilmu juga buat teman-teman yang mungkin hijaunya, settingannya kurang pas atau nggak cocok, bisa diterapkan, bisa juga dipraktekkan buat hijaunya teman-teman semua. Karena kita berbagi ilmu, ya kan, berbagi ilmu, kita berbagai ya macam-macam lah ya kan. Mencari solusi ya kan buat para pemain cicak hijau nih yang masih kebingungan, apalagi yang masih baru-baru pemula ya kan, itu bisa dipraktekin teman-teman, dan nggak ada salahnya untuk mencoba. Ya pada intinya semoga bermanfaat juga sih buat rekan-rekan hijau yang lain. Soalnya ini kan semuanya kan versi masing-masing nih. Ini kan versinya Juki Garo. Ya betul. Belum tentu juga bisa dipakai untuk versinya yang lain, tapi insya Allah sih bermanfaat lah untuk teman-teman hijau yang lain. Saya yakin itu pasti bermanfaat, nggak mungkin nggak ada bermanfaat, pasti bermanfaat. Betul, karena setiap ide itu berbeda-beda ya teman-teman. Ini versi dari Mbak Yuki Garong, dari komunitas atau dari tim Trio SF. Jadi beda-beda untuk karakter hijau. Mungkin nanti ada lagi versi yang lain gitu kan. Jadi jadi jangan berpatokan gitu kan. Jadi bisa ditiru, bisa juga
kalau memang settingan teman-teman udah pas juga ya nggak apa-apa gitu kan, kita ambil sisi baiknya aja gitu. Ambil yang bermanfaat, yang nggak bermanfaat itu nggak usah dipakai gitu. Itu aja. Jadi ya buat teman-teman yang penting rawatlah jagoan burung Anda dengan baik, biar apa? Biar juara. Udah, kan intinya juara. Jadi rawatlah burung baik-baik gitu. Kalau udah apa istilahnya, kalau udah juara istilahnya kan berarti si burung dia udah mau menunjukkan apa istilahnya balasan ke tuannya, karena si tuannya tuh merawatnya tuh benar-benar dengan ikhlas, baik, kebersihannya, makanannya tuh semuanya dijaga benar-benar, dari mulai rawatan harian, dari mulai mandi, dari mulai settingan di lapangan itu benar-benar makanannya tuh dijaga, yang benar-benar makanannya masih steril. Itu insya Allah burung tuh pasti prestasi, saya yakin. Kalau harapannya benar, insya Allah pasti prestasi. Walaupun dia belum prestasi, ingat kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi jangan pernah berputus asa, tetap semangat. Karena kita nggak tahu hari ini kita begini, di esok hari kita belum tahu apa yang akan terjadi gitu. Dan untuk kalau buah nih Mbak, biasanya kan hidup suka ganti-ganti, ada pisang, ada pepaya gitu kan. Nah itu kadang-kadang kalau untuk ganti pepaya sama pisang itu ada jedanya nggak? Kan 3 hari paya atau 2 hari pisang gitu kan, atau misalnya pisang terus gitu. Kalau untuk buah, saya pribadi itu saya dominan pakai pisang tepok putih. Oh, jadi Pisang tepok putih. Soalnya kalau untuk saya pribadi, pisang itu kan saya hanya untuk istilahnya cadangan makanan ya. Benar-benar. Karena saya pribadi semua hijaunya tuh fokusnya makan jangkrik. Benar. Jadi di sana saya kerja, berangkat pagi, pulang sore, kadang pulang malam, kadang pulang tengah malam. Jadi saya fokusin tuh ke pisang. Di samping kalau pisang tuh istilahnya kalau buat manusia itu sebagai nasi lah, nasi. Jadi itu istilahnya itu kan udah makanan favoritnya untuk kelas kita hijau lah. Jadi saya tuh nggak, kalau untuk buah saya nggak ganti-ganti nih. Ada sih yang saya seling pepaya itu 2 hari sekali. 2 hari sekali. 2 hari sekali saat dia kondisinya si burung itu saya lihat kurang fit, itu saya kasih paya. Paya saya ambil dari pepaya itu, saya mengambilnya karena kandungan airnya tuh banyak, terus kandungan manisnya lebih tinggi. Nah, dan dia nggak apa sih istilahnya, nggak mengenyangkan si burung. Jadi saya cuma ngambil manisnya dan kandungan airnya biar si burung itu seger dan fit badannya. Jadi itulah fungsinya paya. Jadi 2 hari ya Pak ya. 2 hari sekali, 2 hari sekali. 2 hari sekali untuk buah pepaya. Pada intinya pepaya itu kan ya satu, ya untuk kandungan bener, airnya banyak, terus ngambil manisnya juga banyak, kandungan kalau kata kita tuh kayak madu gitu kan, manis dia ya kan. Itu jadi si burung itu jadi cepat dia nyernanya ya, cepat karena dia berbentuknya air gitu kan, encer, jadi di badan dia cepat dicerna, beda dengan pisang enggak, pisang kan padat gitu kan. Itu teman-teman, jadi bisa nih di teman-teman di apa dipraktekin juga bisa, tergantung hijaunya teman-teman masing-masing kayak gimana di rumah gitu kan. Ini cuma buat sajian aja sebenarnya gitu kan ya. Jadi ya kita kembali lagi mau dipakai yang bermanfaat di apa monggo,
nggak dipakai ya nggak apa-apa gitu kan. Karena kita tujuannya sharing. Tujuannya kita sharing. Jadi mencari ilmu itu kan dimanapun ya teman-teman. Ya mungkin kembali lagi kan, ada teman-teman yang kesusahan yang hijau, yang baru-baru mulai hijau, bisa juga dicontohin gitu kan. Karena namanya nyari ilmu itu kan kita nggak di mana-mana, semuanya sama gitu kan. Tujuannya tetap sama-sama juara. Tujuan utamanya pasti pengen sama-sama saling berprestasi. Betul. Karena kita keluar dari rumah tujuan utama yang mencari prestasi. Betul. Ya istilahnya kalau bahasanya orang sekarang tuh bohong, keluar dari rumah bawa bulu kedatangan tuh untuk bersilaturahmi doang, itu bohong ya, karena dia beli tiket. Tujuan utama dia beli tiket ya untuk berprestasi. Iya, makanya rawat burung dengan benar-benar dengan insting yang pas. Betul. Pahami burung yang benar-benar kasarnya. Kalau kita tuh udah paham banget nih jagoan kita, kayaknya udah wah siap tanding gitu. 100% feeling kita tuh kuat gitu kan terhadap jagoan gitu kan. Ya seenggaknya burung ini masih bisa layak koncer gitu, enggak masuk 1, 2 atau 3 gitu. Paling tidak ya bahwa masuk 5 besar. Jadi tetap keluar dari rumah, patokan kita itu harus tetap berprestasi teman-teman. Makanya jangan sembarangan miara burung ya teman-teman, tetap dijaga kebersihannya, dijaga makanannya, dijaga perawatannya, semuanya dijaga. Ya karena kembali lagi, karena burung kita yang tahu itu kita sendiri, bukan orang lain. Gitu teman-teman. Oke, pokoknya mantap hari ini. Kapan lagi ya kan? Ini di tempatnya Bayu Kigarong dari Trio SM teman-teman. Nah, nanti kita gerbek lagi tempat yang lain. Ini gara-gara oval hijau ini datang nggak ngabarin, tahu-tahu nongol aja. Karena kita di sini bikin kejutan, dan mau bikin surprise. Kalau saya datang konfirmasi itu namanya bukan kejutan teman-teman, ya kan? Betul. Makanya saya datang secara wah gitu kan. Tahu saya nyampe depan rumahnya tanpa diundang atau tanpa pemberitahuan sebelumnya. Betul. Saya hadir. Pokoknya tetap aktor ya, aktor habis. Kalau ganteng sampai bubar. Sesi masih ada, cakep. Satu sesi belum masuk, yang kedua nggak masuk, yang ketiga, yang tiga nggak masuk juga. Minum bodrek ya kan, mungkin bisa jadi di sesi BOB. Yang ketiga nggak masuk, yang keempat minum bodrek. Berarti itu belum siap. Berarti mungkin belum siap atau enggak, dia kalau kata bahasa pemain belum hoki. Bukan belum hoki. Itu belum siap untuk tempur. Mungkin masih ada PR. Ini pisang goreng dulu nih. Ini pisang teman-teman. Baru kita ngopi, kembali kita ngobrol-ngobrol, dan kita makan pisang goreng dulu. Mantap hari ini. Dulu kan banyak teman-teman, banyak banget. Apa aja ada, RB ada, Tumpok ada, apa tembak ada. Pokoknya materinya macam-macam. Pokoknya the best hari ini. Itu The best banget hari ini. The best bercerita. The best kopi bareng. Waduh, ada itu nomor. Udah. Enak deh, pisang gorengnya benar-benar enak nih. Tuh, malah dagingnya tebal banget lagi tuh.
ini pisang goreng buat makanan Jawa ini karena Opal datang mendadak nggak ada yang digoreng jadi saya goreng nih pisang makanan Jawa sama Bibi mau Boim. Aku enak banget nih pisang. Nggak burung doang, orang juga doyan loh pisang. Benar-benar yang paling jauh kelakuannya ini. Benar-benar nih teman-teman nih paling jauh kelakuannya. Kita seragam seruduk. Coba dia kalau datangnya udah ngabarin paling tidak kan saya siapin lah. Pokoknya datang seragam seruduk. Ya kan, kalau kita ngobrol janjian dulu, nanti takutnya, aduh saya lagi ada acara ya kan, mendingan langsung tiba-tiba ada di rumah, ya udah langsung. Apa yang benar-benar burungnya banyak? Ya ini proses pembelajaran sebenarnya saya. Mantap. Belajar mendalami kucai hijau sebenarnya. Karena dari dulu sebenarnya saya itu senangnya main murai, kenari. Nah begitu saya benar-benar kenal kucai hijau, lah kok saya tuh seneng gitu. Jadi pindah. Jadi nggak secara langsung saya pindah Ke lain hati. ke lain hati nih. Sampai murai aja nih saya masih istilahnya masih saya biarin begitu aja. Padahal murainya gacor loh temen-temen. Tapi masih taktol ya Pak? Kalau untuk murai ini masih jadi saya untuk praktek nih. Murai saya piara dari masih muda banget, umur 45 hari. Sekarang proses berjalan umur 9 bulan. Jadi udah masuk paspor sebenarnya itu. Saya praktek ke materi coba sebenarnya sih. Ya bisa nggak saya ngolah murai sebenarnya. Jadi murainya ini masih pastol teman-teman, masih muda. Ini murainya gitu kan. Udah pernah dibawa tapi belum ini ya Mbak ya, masih rabak. Dibawa baru sekali tadi, 2 hari tadi saya bawa ke Baru di tes gitu kan. baru saya tes sekali itu. Iya, apa karakternya nih murai gitu kan. Gayanya sama dia mau buka materi enggak, ternyata dia ada bakat untuk ke depan. Tapi nggak ada ya Mbak, ada murai yang gitu. Kalau dibilang pengaruh, ya pengaruh sih. Jadi saat dia si murai ataupun si hijau itu sama-sama saling mengisi nih. Si murai dia ngisi suka hijau, si hijau pun sama, dia akan mengisi suara murai nih. Oh gitu. Jadi pada saat dia performnya lagi nggak bagus di gantangan di tempat lomba, si hijau dia akan, kalau bahasanya orang sekarang mungkin ngupluk. Tapi dia ngupluknya itu suara murai. Suara murainya, suara murai ngupluk gitu. Jadi dia nggak buang materi, nggak buang istilahnya kalau bahasa orang sekarang ya nggak buang. Ada jenggot, ada kapas tembak, ada cicak jungko, ada apa namanya tengkek dan yang lain-lain gitu. Begitu sebaliknya sama murai juga sama ya. Murai saya ini dia pas pegang suara hijau, saat dia lagi ngumpul dia ngumpulnya ya suara hijau. Jadi sebenarnya nggak ngaruh ya Mbak ya, ada murai ada hijau itu nggak ngaruh ya. Pengaruh sih. Nggak pengaruh. Jadi ada yang bilang mungkin murai ketemu hijau, hijaunya ini nggak ngaruh sebenarnya. Ya tergantung kondisi teman-teman aja, feelingnya aja. Kalau buat itu mitos ya Mbak ya, sebenarnya Bang. Kembali lagi ke mitos sebenarnya. Yang penting beda jenis. Kalau sama satu jenis mungkin ngaruh ya Mbak ya. Kalau saya pribadi, kalau untuk cucai hijau saya ketemukan cucai hijau di dalam satu rumah itu berpengaruh. Ngaruh banget. Apalagi perawatan cucai hijau saya itu nggak mengenal jemur, nggak mengenal embun, nggak mengenal umbar,
Jadi saya rawatan hijau itu karena rawatan orang kerja nih. Oh, jadi ngemen umbar, ngemen jemur, karena dia kerja. Nggak ada umbar, nggak ada jemur, nggak ada embun. Nah. Karena satu, gimana saya mau ngembur, saya sendiri bangunnya siang jam 7. Benar. Gimana saya mau ngumpulin burung, ya udah waktunya udah nggak ada. Siang lanjutnya ting ya Pak. Siang, andai saya libur kerja, saya berangkat ke gantangan. Nah, benar. Lanjut, ya langsung setting aja di lapangan. Jadi nggak ada waktu untuk jemur, nggak ada waktu buat ngumbar. Kalau untuk orang yang kerja nih kayak Mbak Judin nih, dia orangnya pekerja, jadi ya udah paling mandinya di rumah doang, burungnya nggak dijemur gitu kan. Paling cuma ya udah sesuai dengan harian sama settingan aja untuk di lapangan gitu. Jadi kalau ada murai di rumah terus ditempel hijau sebenarnya nggak ngaruh. Yang penting dia nggak satu jenis. Beda jenis, mau itu ada kapas tembak nggak jadi masalah gitu kan. Malah makin bagus ya Pak, ya bagus karena dia dengar suara yang berbeda gitu kan. Kapas tembak materi lagunya kan jadi ambil sama hijau gitu kan. Murai apalagi gitu kan, karena murai itu kan banyak materinya juga, jadi dia saling menyerap lagunya ya, Saling menyerap. saling ngasih lagu lah irama gitu. Nah, masih gacor burungnya. Jadi ya itulah. Jadi kuncinya nyara burung tuh harus sabar ya Bang. Sabar, telaten, jangan sungkan untuk istilahnya ya khususnya bagi pemula itu jangan sungkan untuk bertanya ke seniornya. Jadi insya Allah lah kalau kita benar-benar serius disaranin sama seniornya dijalani, itu burung tuh nggak akan mengecewakan. Mantap. Itu ya teman-teman. Pokoknya hari ini juga banget udah dapat masukan atau udah dapat ya kisi-kisi lah dari Mbak Juti Garo, karena dia udah mau berbagi mulai dari perawatan, settingan sampai kegantangan. Dia udah ngasih kisi-kisinya buat para pecinta hijau mania juga. Jadi teman-teman kalau emang masih bingung, teman-teman boleh disimak lah ya kan, bisa dipraktekin juga buat burung masing-masing gitu kan. Dan mungkin cuma itu aja ya Mbak ya. Iya. Karena udah banyak lah, banyak banget tadi kan cerita-ceritanya kan, mungkin teman-teman udah pada paham ya kan, udah banyak paham. Yang penting-pentingnya tuh ya teman-teman bisa ambil tuh, bisa comot tuh kan, buat jagoan masing-masing gitu kan. Yang sekiranya nggak ada bermanfaat ya nggak usah diambil gitu kan. Penting santai bawa kopi sambil duduk udah tenang, pokoknya insya Allah juara burungnya gitu kan. Jangan lupa satu nih yang wajib untuk hijau. Apa tuh? Kalau bisa tuh kasih minuman manis setiap hari. Minimal ya air dari yang ada kandungan sari kelapanya. Minimal tuh dari sirup marjan yang sekiranya kita minum itu manis. Nah itu kita pastikan untuk hijau kita. Jadi tambahan buat burung jagoan kita juga. Kadang-kadang minuman yang manis-manis juga bisa ngaruh buat burung kita juga ya kan. Satu juga menambah stamina buat si burung. Yang kedua mungkin makin cepat untuk bongkar materinya di lapangan, karena kan salah satu minuman kesukaan hijau itu kan butuh manis-manis juga gitu kan. Dia senang sama yang manis-manis. Nah, jadi itu tambahan buat teman-teman semua tuh, kalau yang kiranya masih ada kendala gitu kan, bisa juga ditambahin di cepuknya ya Mbak ya. Cepuknya gitu kan. Ada cepuk air biasa satu, cepuk kecil untuk air yang manis nih. Kira-kira ukuran tuh 30 mili. Oh, itu ukuran minuman burung kleci kali ya, kecil? Ya kurang lebihnya lah. Ukuran 30 mili tuh. Jadi ada 2 cepuk. Satu air putih biasa buat air minum biasa, buat netralin. Yang kedua air buat itu madu atau enggak
air manis-manis tuh, dicepuknya tuh, yang kecil, ya ukuran-ukuran teman kecil ya, gitu. Jadi ada dua gitu kan, yang satu air putih biasa, yang satu lagi buat hijau yang manis-manis tadi gitu kan. Jadi itu salah satu masukan, itu salah satu ya buat teman-teman semua lah gitu kan. Mudah-mudahan obrolan malam kita ini bisa bermanfaat buat banyak orang, bisa buat berguna juga buat para pemain-pemain kuda hijau, bisa berguna di rumah, bisa berguna juga buat teman-teman yang lain semua, gitu kan. Jadi satu lagi teman-teman, jangan lupa untuk like, subscribe ya. Di mana Mbak? Di Opal Hijau. Di Opal Hijau. Sukses selalu. Mantap. Ketemu lagi next di minggu-minggu berikutnya. Mantap.